Satu hari ada 2 orang pemuka dari Fazarah dan Tamim. Yang satu namanya Uyainah bin Hisn al-Fazari, gitu ya. Yang satu lagi namanya ini lupa. Selain Uyainah bin Hisn al-Fazari, ada satu lagi tokoh dari suku Tamim. Nanti kalau ingat insya Allah saya sebutkan. Mereka menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, kami ini mu'allaf. Sejak masa Rasulullah kami menerima bagian dari zakat. Maka ini saatnya kami mengambil bagian zakat kami. Hendaklah engkau tuliskan keputusan untuk memberikan kami bagian dari zakat itu. Abu Bakar mengatakan, baik, karena kalian diberikan bagian oleh Rasulullah SAW, maka juga aku akan memberikan bagian itu kepada kalian. Abu Bakar nulis surat keputusan khalifah kepada pengurus Baitul Mal CQ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tolong berikan kepada 2 orang ini jatah mereka seperti yang diberikan Rasulullah kepada mereka. Jadi dulu jatahnya sebagai mu'allaf itu banyak. Unta banyak, kambing banyak, tepung banyak, macam-macam. Surat keputusan itu dibawa ke Baitul Mal. Kebetulan Umar sedang berkantor di Baitul Mal. Ketika itu kemudian suratnya diberikan. Umar bertanya, apa ini? Jatah kami, Baitul Mal, biasa, zakat, mu'alaf, gitu. Umar bin Khattab merobek surat Abu Bakar itu sampai jadi kecil-kecil. Kaget mereka. Kenapa ini? Surat keputusan khalifah engkau robek-robek. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, tidak ada lagi bagian untuk kalian. Kalian bukan lagi mu'allaf. Mu'allaf macam apa? Bertahun-tahun ngaku mu'allaf. Kaget mereka. Dan Umar membentak lebih keras, pergi dari hadapanku. Pergi mereka, balik ke Abu Bakar. Kemudian lapor. Sebentar, saya tanya, kata Uyainah bin Hisn al-Fazari. Khalifahnya itu kamu atau Umar? Kata Abu Bakar, memangnya kenapa? Kami bawa suratmu kepada Umar untuk meminta jatah Baitul Mal kami. Jatah zakat untuk kami. Dia robek-robek suratmu sampai kecil-kecil. Kemudian dia usir kami dari Baitul Mal. Jadi khalifahnya itu kamu atau Umar? Abu Bakar ketawa. Kata Abu Bakar, Umar itu jadi khalifah kapanpun dia mau. Umar itu silakan dia jadi khalifah kapanpun dia mau. Jadi engkau mendukung keputusan Umar. Kalau Umar bilang begitu, aku tidak akan bilang yang lain, kata Abu Bakar. Jadi kami tidak dapat bagian lagi. Ya sudah, gimana lagi? Umar sudah menetapkan begitu. Jadi, Masya Allah ya, saat itu seperti itu. Dan ini saya ingin meluruskan makna mu'allaf. Bunda Irena Handono, Ustadz Felix Yao itu tidak pernah jadi mu'allaf. Tidak pernah jadi mu'allaf. Ini definisi mu'allaf di Indonesia ini keliru. Apa yang dimaksud mu'allaf? Mu'allaf itu orang yang ketika masuk Islam, dia belum sepenuhnya yakin dengan dinul Islam, sehingga dia masih perlu di mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang hatinya dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, dielus-elus, supaya kemudian makin yakin dengan Islam. Ini yang disebut mu'allaf. Jadi mu'allaf itu yang yakinnya belum 100%. Itu namanya mu'allaf. Kalau dia begitu masuk, langsung yakin 100% dengan kebenaran Islam, nggak boleh disebut mu'allaf. Karena definisi mu'allaf itu adalah orang yang hatinya masih harus ditarik-tarik, dibujuk-bujuk, dikasih macam-macam supaya makin yakin tentang kebenaran Islam. Clear ya? Jadi ini definisi mu'allaf. Ini harus kita betulkan. Karena orang tiap masuk Islam disebut mu'allaf. Tiap masuk Islam disebut mu'allaf. Ustadz Felix itu sudah berapa tahun? Dari 2002 sampai sekarang. Ngisi pengajian masih ditulis mu'allaf. Saya bilang ini penghinaan. Jadi mu'allaf itu artinya yang masih belum yakin 100%. Masih ada keraguan di hatinya sehingga harus dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, dikasih hadiah, dikasih ini, dikasih itu, macam-macam. Supaya kemudian mereka yakin. Kalau sudah yakin, namanya bukan mu'allaf. Clear ya? Muslim ya muslim, selesai.
gitu. Muslim, bukan mu'alaf. Ini saya meluruskan definisi ini agak keliru ini gitu kan, pemahamannya agak keliru. Jadi kalau dia masuk langsung meyakini semuanya, dia mu'alaf. Loh, Umar bin Khattab itu baru masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Apakah pernah jadi mu'alaf? Enggak, begitu masuk ya Muslim. Enggak disebut mu'alaf. Disebut mu'alaf itu siapa? Waktu Fathu Makkah, ada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh yang masuk Islam, dan mereka memang belum yakin sepenuhnya. Dia masuk Islam hanya gara-gara kalah perang lah gitu. Ya gimana, Muhammad sudah menang atas kita, masa kita nggak ikut dia? Terus, ini kan oleh Rasulullah kan dikasih macam-macam. Kasih onta, kasih kambing, kasih ini, supaya makin mantap di dalam Islam. Gitu ya, clear. Mereka yang disebut mu'alaf itu siapa harus kita pahami.